tema hari ini adalah dahsyatnya sholawat. Dahsyatnya sholawat yang membuat kita semua harus merasa sangat bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, berarti kita bukan umat yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini yang buat Rasul kalian bahagia, membuat Rasul saya bahagia. Ini yang buat Kanjeng Nabi mesem sumringah. Kalau kita dengar ini nggak mesem, nggak sumringah, biasa-biasa saja, lara hatimu. Paham nggak? Ini yang buat Nabi Muhammad SAW bahagia. Kita dengar ini datar, biasa saja. Segera periksakan jiwa Anda ke rumah sakit jiwa. Ciri-ciri sakit jiwa. Dilihat sama dokter, Bapak baik-baik saja. Kok kata Habib Novel, saya sakit jiwa. Berarti Habibnya yang sakit jiwa. Kurang ajar awakmu, Pak. Ya salah, ke dokter jiwanya salah. Segera datang ke kiai, ke ulama gitu kan ya. Kenapa ini saya dengar Rasulullah bahagia, kok saya nggak bisa ikut bahagia. Orang yang bersahabat itu kalau sahabatnya bahagia, dia ikut bahagia. Betul. Jangankan bersahabat, kita lihat orang di pinggir jalan ya, suami istri duduk, kemudian kok tampak romantis, kita pun ikut mesem, gak kenal, ikut mesem, ikut bahagia. Betul. Nah ini sahabat menceritakan ini yang paling buat bahagia Nabi Muhammad SAW. Kita gak bahagia, lah kira-kira awakmu ki sapa? Gak cetok kita nih jadi umat, bener gak itu? Ini yang buat Rasulullah bahagia SAW, kok kita biasa-biasa saja. Makanya sekarang ini wajah saya tampak bahagia enggak nih? Halo, tampak bahagia enggak? Sorry bro, saya sebelum ceramah ini agak lama. Kenapa? Semiran saya aku. Iya, coklat tua, jenggot rapikan, kumis habiskan. Kenapa Habib? Kopiah baru. Oh iya, ini mau membawakan hadis yang mana Rasulullah bahagia. Saya harus menampakkan bahagia, walaupun saya capek, lelah, tapi saya harus bahagia. Kenapa? Ini buat Rasul bahagia. Kalau saya nggak bahagia, berarti saya orang pertama yang hati saya rusak di tengah majelis ini. Kapok mau kapan? Ayo wajah-wajah, berut bahagia dulu. Oh mau dengar hadis yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW, kok hatinya masih mikir bojo. Nah ini harus bahagia dulu. Udah bahagia? Udah, ini yang buat Rasulullah bahagia SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang buat kamu senyum berseri-seri tidak seperti biasanya? Lam nakun naroh, lam nakun, tidak pernah kami melihat engkau seperti itu. Qala ajal, jawaban Nabi, qala ajal. Iya jelas gitu bahasanya saya. Oh iya jelas, tentu, of course. Ini bahasanya begitu. Oh ya jelas toh, 20 M. Misal begitu kan ya. Oh ya jelas, kenapa bahagia? Lamaranku diterima. Oh jelas. Emang kamu ngelamar siapa? Sebutkan nama artis-artis internasional. Oh pantas dia. Ya kan? Oh ya jelas, kenapa bahagia? Lihat tadi malam saya mimpi Rasulullah. Jelas, ya kan ya? Jelas. Nah ini Rasulullah tanya, ajal, kita tuh harus paham. Hadis itu jangan dibaca lewat selesai, orang mudeng. Atau selesai rasanya enggak nyantol. Ya rasanya enggak nyantol, enggak bekas di dalam hati. Ajal, kita harus membayangkan bagaimana ekspresi Nabi Muhammad SAW. Jangan dibayangkan Rasul kalau nyampaikan hadis sama sedih. Ajal. Apa kuwi? Ajal. Qala ajal. Orang cetha Mas. Wong bahagia kok ajal. Yang bersemangat. Ajal. Tentu, jelas toh saya bahagia. Jelas saya berseri-seri. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kalimat selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan jelas. Inna malakan atani faqala li ya Muhammad. Tadi barusan ada satu malaikat mendatangiku dan berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, inna rabbaka yakululak, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu, ama yurdika, apakah engkau tidak ridho? Ridho itu artinya apa? Dalam ayat apa dalam hadis ini, ridho itu artinya puas. Puas. Paham? Puas. Puas itu bahasa Jawanya lego. Bahasa Indonesianya lega. Ya lega kan di Indonesia ki lega gitu. Puas. Ya, bahasa Jawanya
lega, plong. Ya, plong. Hatinya plong. Plong itu apa? Nggak ada ganjalan lagi. Contoh begini, Mas. Mas ini kalau dinikahkan dengan perempuan tercantik di dunia dikasih uang 20 triliun, lega enggak, Mas? Nah ya, sing gelem sapa? Baru mikir aja ngomongnya lega. Betul kan ya? Nah ini ama yurdika. Jadi malaikat ini datang sama kalimatnya ini kalimat gimana? Kamu puas enggak? Gitu sebetulnya kamu puas nih, kamu pasti puas. Tapi bahasanya seneng ra awakmu, ayo seneng apa ra? Nah, ayo seneng ra gitu. Puas enggak? Ya kan? Lega enggak nih gitu loh. Gimana? Sesungguhnya Tuhanmu sudah mengatakan kepadamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan, tidaklah la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asyra. Allah berkata, tidak satupun dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Dan tidak satupun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu 1 kali, melainkan aku mengucapkan salam untuknya 10 kali. Kita biasa-biasa saja, wah parah ini. Ayo, ini Allah nggak ngasih surga loh, Allah nggak janjiin surga loh, nggak janjiin surga kawan untuk sholawat. Allah nggak janjiin surga itu makhluk, surga itu terbatas. Sholawat ya Allah, laisa bi makhluk. Kapokmu kapan? Untuk sholawat ganjarannya nggak surga bro. Kenapa? Surga makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala, kecil dibandingkan ini. Surga gedenya luar biasa, tapi itu makhluk kecil dibandingkan ini. Balasan untuk orang yang mau memuji Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW, balasan untuk orang yang mau mengeluh-elukan baginda Muhammad SAW. Bukan jannah, karena jannah terlampau kecil untuk membalas orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya Allahnya bilang, apa kamu nggak senang tuh? 1 dari umatmu sholawat 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Sholawatnya Allah fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengangkat derajatnya. Kalau judulnya Allah mengangkat derajatnya itu di atas surga, di atas surga. Allah mengampuni dosanya, Allah menutup aibnya. Makna Allah memberikan rahmat kepadanya, tapi makna yang hakiki fi'lullah, Allah bersolawat kepadanya. Bayang loh mas, Allah solawat be awake dhewe loh. Kenapa dibilang 10 kali? Mubalaghah. 1 kali saja udah cukup. Tapi untuk menunjukkan over, aku bersolawat kepada umatmu loh, yang solawat kepadamu 10 kali, 1 kali, aku solawat 10 kali. Menunjukkan over, biar Rasul bahagia. Rasul pun puas, lega. Kenapa? Karena kalau sudah Allah bersolawat untuk umatnya 1 kali, selesai semua dosamu, selesai semua hajatmu, selesai semua masalahmu, selesai semua urusanmu. Allah sudah bersolawat untuknya, selesai. Puas Rasulullah SAW. Plong. Lah ngono kok dhewe ora percaya, apa ya kabul ya? Aduh. Ini kalau bahasanya Habib Syekh, sodrun. Ya itu Habib Syekh gitu ya. Habib Syekh kan suka kalau ngomong begitu kan. Ini repot nih yang begitu-begitu repot. Sampai nabinya berkata seperti itu, wahyu dari Allah Ta'ala, masih nanya, fadilahnya baca sholawat apa? Aduh, ngeluh saya ngadepi orang seperti ini. Ngeluh, ini udah fadilah yang paling besar. Makanya untuk sholawat, Nabi SAW itu gak pernah ngasih, kamu akan dibangunkan istana di surga, enggak. Kamu akan diberi sungai-sungai, enggak. Yang ada apa? Dihindarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Ganjarannya surga saisine gak cukup mas. Surga dan semua isinya itu belum cukup untuk membalas orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan jannah, surga balasannya. Kenapa? Karena balasan tertinggi itu yang sifatnya makhluk adalah jannah. Makanya orang yang banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, itulah nanti orang yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah udah bersolawat terus untuknya. Ini orang-orang terpilih, ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kelompok khusus ini
Ini kelompok khusus dari umat Islam. Karena nggak semua orang yang beriman tergerak untuk banyak sholawat. Dari yang sholat, dari yang ahli tahajud, dari yang ahli zikir, dari ahli sodakoh, dari ahli jihad, yang mulutnya mau banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya. Makanya Habib Ali Habsyi dalam Maulid Simtudurannya, min khawasil mu'minin tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Maulid Simtudurar ini buku yang menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini tashwiqan lis-sami'in. Ingin kutulis untuk apa? Membangkitkan rasa rindu bagi para pendengarnya, lis-sami'in. Siapa pendengarnya yang bisa kangen, bisa rindu pada Nabi Muhammad SAW? Min khawasil mu'minin. Mu'min khas, mu'min super, ya, mu'min khusus. Kelompok khusus dari orang yang beriman. Saya yakin jenengan salah satu di antaranya. Amin. Kalau jenengan gak yakin, kebangetan.